Kemarin episode pertama kita di YouTube rame banget ya. Wah, ya itu tuh gue sampai mantengin terus gitu kan view-nya tuh setiap detik itu nggak ada. Oke, angkringan akhirnya balik lagi. Halo guys. Kemarin episode pertama kita di YouTube rame banget ya. Wah, ya itu tuh gue sampai mantengin terus gitu kan view-nya tuh setiap detik itu nggak ada. Gue sampai siap-siap bikin fake akun. Komen-komen ya. Oh gitu. Gue juga udah siap-siap pengen open sponsor kan. Waduh. Ternyata ya gitu sepi aja sih. Bahkan teman-teman kita sendiri pun nggak mau jadi sponsor ya. Apaan nih gini doang gitu. Mana laku dagangan. Ya udah selebgram aja lah yang baru belasan ribu masih murah gitu katanya gitu. Artis TikTok aja gitu. Iya, artis TikTok aja lah. Kata gue dalam hati, kurang ajar banget nih. Tapi bener juga sih. Ya, kurang angkat emang kita ya. Sakit hati gitu, underestimate banget kita sama kita kan. Tapi dia ya nggak tahu di podcast kita gitu juga. Nggak ngangkat juga sih. Jualan itu tinggal. Iya, aduh, parah emang parah. Ternyata kita tuh punya masalah, cuy. Wah, Di apaan tuh Jam? podcast itu kita punya masalah. Masalahnya setelah 20 episode yang narasumbernya itu kurang dari setengahnya. Kita sekarang mulai kekurangan narasumber, cuy. Lu bayangin kan kalau kita nggak ada narsum, kita ngobrolnya gini-gini doang. Gini-gini doang. Nggak ada edukasi. Kita ngobrol gini ya udah nunggu diangkut aja nih. Iya. Apa sekalian kita diangkut juga? Iya. Jadi itu padahal konsep awalnya itu kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman kan, teman-teman SMA. Cari tahu kira-kira ada kegiatan menarik apa sih yang bisa di-share. Betul, pekerjaan mereka. Terus dia dulu kuliahnya gimana sih? Ya kan siapa tahu menarik kan kayak terkulik lah Dapi tuh. Betul. Pendidikan teknik mes. Yang pertama kemarin. Pendidikan teknik mesin kan ternyata ada ya. Terus ada juga teman kita yang kuliah lingkungan ya. Oh, lingkungan betul, sampai betul. ke Hungaria cuy. Jauh. Bapak Hadid, respect Bapak Hadid. Iya, ternyata apresiasinya tidak terlalu. Iya. Apa karena marketing kita kurang jago? Apa marketing kita harus bagi-bagiin brosur di jalan? Kayak mau buka pensi dong. Apa perlu pakai boneka yang begini? Boneka cat. Sekarang susah cuy nyari narasumber. Jadi gue kadang-kadang nawarin temen kita ya. Kadang-kadang nggak enak. Kalau misalkan dia nanya, buat apaan sih Cem? Gila, sakit hati. Kayak seakan tuh waktu mereka tuh sangat berharga gitu ya. Dan Seakan-akan nggak bisa meluangkan untuk kita yang seakan-akan tuh kalau ngobrol sama kita tuh nggak berguna gitu. betul, nggak ada tujuannya, nggak ada arahnya. Padahal emang iya. Emang nggak berguna sih. Tapi sekurang-kurangnya itu bisa mempererat silaturahmi. Betul. Cara kita berkunjung kan susah tuh. Betul kan. Makanya kita ngobrol di podcast. Mendekatkan yang jauh menjadi dekat kan. Jangan menjauhkan yang dekat. Waduh. La. Oke, yuk bisa. Upload ya, jadi upload ya. Jadi menurut lu kenapa cuy? Kenapa kita sekarang mulai kekurangan narasumber? Kita tuh kurang gencar gitu ya. Maksudnya kan kita tuh jangan kalah sama marketing dari perusahaan asuransi ya. Emang perusahaan asuransi marketingnya bagus sih. Enggak kan? Maksudnya kan kita mungkin kurang merayunya cuy. Kita apa sih kita plusnya gitu kan? Iya, gitu. benar. Nggak cuman aduh ngobrol doang. Ntar malah diajakin emang di mana tempatnya gitu. Iya, bingung juga ya. Mana tempat baru ada. Iya ini baru Kemarin kan nggak ada. Bener juga. Mungkin kita nanti kalau ngubungin, bro, lu mau nggak jadi narsum di podcast gua? Waduh, emang gua dapat apa? Bonus powerbank nih, bonus powerbank. Bonus powerbank. Iya, payung misalnya atau kaos gitu kan tuh sangat membantu. Kenapa kalau misalnya tulisan angkringan? Bener, padahal merchandise yang kayak gitu kita pun nggak punya ya. Iya nggak punya. Kita kasih ke orang loh. Parah juga gitu. Pemasukan belum ada udah ngeluarin uang loh. Lebih baik tuh kita keluar terus outcome gitu kan supaya kelihatan. Income-nya nggak ada. Nggak balik modal. Nggak apa-apa, karena silaturahmi itu harganya tuh tak ternilai. Betul. Kacau ya. Project sedekah. Project sedih. Project ikhlas. Kalau menurut Dapi kenapa Pi? Kita mulai kekurangan narasumber nih tuh. Takut kan ya? Takut apa tuh? Kan kalau di podcast kan suka dengar
dicelupin ke kakinya di air panas gitu kali ya. Kalau di podcast tuh, kalau oke denger deh podcast. Episode sebelumnya. Jadi penuh anarki audio ya. Iya bener juga sih. Iya. Yang Rianto bukannya duduk malah handstand di gerobak. Beneran gitu ya. Manasin air pakai isu politik. Gimana nggak pada takut ya? Saya juga. Teman-teman jangan takut, karena kalau sampai beneran itu terjadi, kita duluan yang takut dong, aturan, bukan Anda. Apakah kita perlu melebarkan sayap narasumber cuy ke orang-orang yang kita tidak kenal? Bisa sih, cuman menurut gua agak sulit cuy. Kenapa tuh? Karena kita nggak bisa bercandain. Iya benar. Iya kan? Kalau Kita misalnya- tidak tahu tingkat ketersinggungannya Betul, ya. betul. Kalau Kalau misalnya- teman-teman kita kan udah bisa kita takar ya. Kalau misalnya tiba-tiba kita dibercanda langsung kita dituntut kan bingung. Jadi Bener juga. Anda ya, Ya, gitu. nanti kalau misalnya duduk bro. Aduh jangan jongkok gitu dong. Dia diem kan. Atau dia bilang, maksud lu apa? langsung ya. Gue langsung, ih, gila nih. Sorry bro, salah podcast bro. biar nggak berlanjut kan. Parah susah juga ya kayak gitu ya. Tapi emang kalau teman-teman kita kan kita bercanda gitu dia udah tahu. Betul. Kan teman dekat. Udah tahu tingkat tidak apa ya, kurang kerjaannya kita gitu Iya loh, benar. kan. Makanya Ngobrol waktu ada yang gua hubungin terus dia bilang, ngapain sih lo bikin-bikin kayak gitu? Gua kan mau balas kan. Cah, Tapi gue setuju sama dia. ngapain ya? Juga ya, ngapain gue ya? Udah deh gue lanjut aja lah. Tidur siang. Iya, lanjutin aja apa yang lu lakukan gitu. Iya gitu. Soalnya gue bingung cuy, kan rata-rata kan teman-teman kita kan dibilang terkenal enggak juga. Betul itu. Di bidangnya dibilang sukses enggak terlalu. Dibilang kegiatannya booming enggak juga. Tapi kenapa diajak ngobrol susah gitu? Kenapa? Bukan, jadi nih parah nih yang bercanda nih kan. Gue mau ngelurusin malah dia belokin. Digocek dong, gocek dulu dong. Ya Bukan dong, gitu. menimbulkan kontra kan. Jadi gue khawatirnya pendengarnya itu nilai positif apa nih yang bisa diambil nih gitu. Iya juga. Padahal kan enggak juga ya sebenarnya ya. Jadi setiap orang kan punya ceritanya masing-masing kan. Betul. Kayak si Ipun ngomongin tanah gambut. Oh iya. Kan kita nggak tahu ya. Jadi tahu gara-gara dia kebakaran hutan tuh gimana. Jadi tahu gara-gara itu. Taman baru ya. Kita juga belajar jadi. Kita juga belajar walaupun emang episodenya dikit yang denger. Apalagi sekarang cuy. Apa? Kita kan bukan siapa-siapa ya. Iya. Terus bikin podcast. Sudah pasti kalah sama artis-artis yang pada bikin podcast cuy. Iya, mereka punya lahan kita jadi dibabat. Ya bukan lahan kita juga sih. Kita belum punya lahan apa-apa sih di Iya situ. juga sih, kan akhirnya namanya juga numpang di tanah orang kan biasanya. Kita juga kan agak sulit, tapi gue percaya kalau orang itu sedikit berbeda cuy. Betul. Itu lebih baik cuy, ya kan. Iya sih. Setidaknya kita sudah memberikan main experience cuy. Jadi kalau misalkan lu tidur suka dengerin suara-suara hujan yang di YouTube tuh, yang 8 jam durasinya tuh, lumayan juga tuh kan. Kita kan belakangnya ada mobil-mobil, motor-motor, sampai suara kita nggak kedengeran cuy. Ketutupan. Suara ngamen gitu. Iya, lo orang ngamen, lumayan tuh buat main experience kan. Ya berasa dong, lu pulang kerja kan berasa masih kerja gitu kan di jalan, kok masih ada suara mobil gitu. Iya. Jadi kata orang yang udah pada punya anak, mendingan gua langsung balik daripada nongkrong gitu. Bener juga lagi. Tapi kalau menurut lo gimana cuy? Kalau Apa? podcaster yang bukan siapa-siapa itu gimana cara berkembangnya cuy di tengah pergumulan persaingan podcast yang sudah makin sengit ini cuy? Yang penting sih kita harusnya sih optimis ya, percaya kalau misalnya itu kita tuh bisa menyentuh angka nomor 1 podcaster Indonesia cuy. Ya itu jauhan ya. Iya, mungkin nggak nomor 1, mungkin 100 besar atau 1000 besar tuh kan, Iya, itu bener. minimal. Iya, bener juga. Makanya kan harus menanamkan perasaan tuh positif tuh kalau misalnya kita tuh Bisa. gitu. Soalnya gue pernah lihat di Instagram gitu ada selebgram, dia bikin podcast juga, terus dia ngerayain berapa ratus ribu ya, Berapa ratus 200.000 listener ya, Oke. 200.000 listener. Dan dia bilang dia baru 2 hari. Udah yuk, udah.
Udah berapa bulan kita jalan cuy? Kita 3 bulan, 1000 belum tembus Pak. Menurut lu masalahnya di mana cuy? Apa itu kali ya, apa pembicaraan kita tuh kurang nakal kali. Gue bingung juga. Harus nakal gitu. Bercanda kali ya. Baru bercanda, harus serius, lebih religi gitu. Kayaknya yang serius juga nggak terlalu. Tapi gue percayanya gini cuy, Apa? setiap topik itu pasti ada pendengarnya masing-masing. Betul, Jadi tergantung kalau kita ngobrolnya asik gitu. betul. Kalau menurut gue juga bercanda kayaknya nggak perlu kayak kasar gitu deh. Maksud lu kayak pukul-pukulan gitu? Oh enggak. Linggis-linggisan, Kan kasar. congkel pakai obeng, tang gitu nggak perlu juga cuy. Yang santai-santai, yang slow-slow gitu asik juga ya kan. Tapi emang ada pasar-pasar tertentu. Betul sih. Ya, misalkan kemarin yang Satrio ya, dia mau lahiran. Iya. Ada info-info tuh bagaimana persalinan pas di pandemi gini ya. Nah, ya itu. Terus gimana lu yang mau pada nikah tuh kan dia sharing juga kan. Oh, ya benar. Itu bagus loh. Betul. Tapi masih sepi aja kita ya. Aduh, susah ya. Apa kita harus membahas isu politik kali? Waduh. Apakah kita harus bilang kalau Godzilla itu saudara nama Gargamel? Bikin konspirasi sendiri. Iya, bikin konspirasi. Lu percaya optimis gak kalau podcaster yang bukan siapa-siapa gitu masih bisa terus? Selama kita rajin sih bisa sih. Cuy. Jadi kuncinya konsistensi. Betul, konsisten dalam apa kita ngikut podcast gitu kan, apa jadwal tayang, Jadwal publish gitu, jadwal recording. Betul. Gitu. Bener juga sih. Apalagi kan kita kan pasarnya kan dari teman ya kan, jadi kan bisa jadi kan dari teman ke teman gitu kan. Iya bener. Jadi emang bukan yang keblas dung. Iya, semua tuh kan ada progres ya cuy. Bener. Enggak. Orang teman-teman kita aja banyak yang nggak mau dengerin nyok. Iya juga. Jadi biar temen juga podcast nggak bisa pakai orang dalam tuh. Oh. Nggak Tidak kayak nyari bisa kerjaan, ya. tergantung Nggak kayak kualitas. kerjaan. Iya, Jadi betul. orang tuh ngerti mana yang asik, mana yang Iya enggak. juga Kalau kita sih. masih di bawah nih, berarti mungkin dari konten masih belum terlalu menarik. Betul. Atau Apa kita dari harus melakukan kualitas. prank-prank kali? Waduh, prank apa nih kira-kira? Kayak apa misalnya pura-pura sakit gitu. Terus nanti ujung-ujungnya Ntar viral aja kayak siapa tuh? prank jadi orang susah. Oh jadi orang susah. Padahal orang susah juga. Iya, kalau prank jadi orang susah nggak usah prank kehidupan sehari-hari, kita juga susah cuy. Kalau dia kan misalnya kelihatan gembel, habis itu perginya naik mobil. Kita tetep aja sepeda gitu kan. Kita kelihatannya gembel, Iya. pas sudah dapet pulang tetap gembel. Emang nggak punya, susah, kita susah, tetap susah. Itu sih juga ya, kita kayak sama tuh lu ngeprank tapi kejadiannya emang kayak gitu ya gitu. Jadi lebih natural ya. Ya, jadi klimaksnya itu gitu Jadi gitu. kayak kita nggak perlu dandan, nggak perlu apa, kayak gini aja udah. Ya orang efeknya udah tinggi kan, wah nih ntar gimana nih, wah ini kayak gini ternyata Ternyata asli, Iya. ternyata lebih ke dokumenter ya, dokumenter kehidupan Dia pribadi. ditanya ya, ngeprank ya. iya gitu kan. Kemudian begini. Enggak apa, saya emang mulung. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih konsisten lagi, Betul. bisa lebih berkarya lagi. Walaupun gitu kita udah punya pendengar lah, minimalnya kita bertiga dengerin lah. Iya, rajin ya. Oke, kalau begitulah kita tutup dulu nih Ya, thank you. angkringannya. Tisu udah mau habis. Padahal dari kemarin segini-segini juga ya. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.